Haleluya, puji Tuhan. Shalom sahabat Daily Hope yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi ini kita bisa beribadah di Daily Hope. Kita cari wajah Tuhan, kita belajar kebenaran firman Tuhan, dan kita berdoa bersama-sama minta berkat dan kekuatan dari Tuhan. Sahabat Daily Hope yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus percaya ada harapan-harapan surgawi yang Tuhan berikan di hati kita, sehingga kita imani ketika Tuhan memberikan hari yang baru, ada berkat-berkat yang baru yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Tuhan gak pernah membiarkan kita, Tuhan tidak pernah menelantarkan hidup kita. Dia selalu memelihara kita dengan berkat-berkatnya, dengan perlindungan dan kekuatannya bagi mereka yang sungguh-sungguh mau mencari Tuhan, mau berserah dan berharap penuh hanya kepada Tuhan saja. Haleluya. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema pintu di sorga terbuka. Wow, keren banget. Nah, kita akan menggali kebenaran firman Tuhan ini, tapi sebelumnya kita akan menyembah Tuhan, dan kemudian kita dengar firman Tuhan, dan setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Bagi Anda yang butuh atau rindu untuk didoakan atau pelayanan konseling, silakan menghubungi kami di nomor WA yang tertera, yaitu 0878 8881 1150, 0878 8881 1150. Puji Tuhan. Dan juga kami menantikan Anda, komentar Anda baik di live chat dan juga di kolom komentar. Puji Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara kasih sahabat Liho, mari saat ini kita mau sama-sama satukan hati. Kita mau datang kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa baik di bumi dan di sorga. Biarlah kita mau dengan kesungguhan hati, kita mau menyembah Tuhan. Surga pun ikut menyembah Tuhan, kita pun yang ada dunia ini, kita hidup untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu, Allah yang hidup, Allah yang kudus. Oh Tuhan, kuduskan setiap kami untuk menyembah-Mu. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Oh, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Mari kita datang kepada Tuhan dengan berhiaskan hati yang kudus, sebab Allah yang kita sembah ada Allah yang kudus. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Oh,
Tuhan, surga bumi menyembah. Mari nyatakan kepada Tuhan, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. kudus, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, seluruh bumi menyembah. surga bumi menyembah. Kudus, Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. 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 Haleluya, Yesus, kami sembah Engkau Tuhan, Allah yang kudus. Oh, kami muliakan Engkau Tuhan, Allah yang maha tinggi. Kami bersujud menyembah-Mu Tuhan, Allah semesta alam. Raja kami, Allah yang berkuasa. Oh, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau layak disembah, layak dipuji. Kuduslah namamu, Haleluya. Biar surga Kau yang bumi layak disembah, menyembah-Mu. Kau layak Allah yang dipuji. perkasa, Allah yang dahsyat, Kau Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Kasih-Mu mengalir dari sorga, kuasa-Mu dicurahkan dari sorga bagi setiap kami Tuhan saat ini. Oh, kami percaya Tuhan, kau bersyukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Tuhan, Yesus Tuhan. kuduskan kami Tuhan, kuduskan hidup kami Tuhan, layak Kami sembah menyembah-Mu. Engkau, Allah yang kami puji nama-Mu. kudus. Haleluya, Glory terpujilah nama-Mu Terima Tuhan. kasih Tuhan. Haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Ya Tuhan, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. 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 Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang kudus. Kami bersyukur senantiasa hanya kepada-Mu Tuhan. Kami boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang senantiasa menguruskan hidup kami Tuhan, agar setiap apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, bahkan sampai saat ini Tuhan kami beribadah kepada-Mu, semuanya itu boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus.
menjadi janji-janji firman-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sesaat lagi kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Sahabat Daily Hope yang dikasih Tuhan Yesus, kita telah memuji, menyembah Tuhan, dan saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Pintu di Sorga Terbuka. Haleluya. Mari kita lihat dulu firman Tuhan. Wahyu 4 ayatnya yang pertama. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, kita lihat di sini ya, pintu sorga terbuka. Dan Yohanes diajak naik untuk masuk ke dalam sorga. Dia dapat penglihatan yang luar biasa. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, pintu istana aja yang terbuka buat Anda. Wah, senangnya luar biasa, bukan? Senang sekali. Mungkin juga pintu istana terbuka hanya untuk menerima Anda, dan mungkin ngelihat ya apa yang ada dalam istana. Wah, bagus. Kemudian diajak makan. Nah, pulang kita pasti sudah sangat senang sekali. Kenapa? Karena pintu istana terbuka pada diri kita, kita bisa datang, bisa ngeliat-ngeliat, bisa makan bareng, dan kemudian kita bisa pulang. Puji Tuhan, pasti senang sekali semua seperti itu. Tapi, kalau Yohanes ini saudaraku, lebih dari itu. Pintu surga terbuka, dia masuk, dapat penglihatan, dia masuk ke dalamnya, dan untuk apa? Untuk mendapatkan pesan. Untuk apa? Tuhan panggil dia melihat surga. Untuk menunjukkan kepadanya apa yang harus terjadi sesudah itu. Jadi, wow, keren. Ada sesuatu yang akan Tuhan sampaikan rupanya. Ada pesan yang Tuhan sampaikan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, di Alkitab memang ada nabi-nabi yang melihat pintu sorga. Misalkan siapa? Misalkan Nabi Yesaya, Nabi Yeskiel, Nabi Daniel. Tapi beda banget dengan Rasul Paulus. Dia bukan hanya melihat pintu surga, tapi diajak masuk ke dalam. Diajak jalan-jalan, diajak lihat-lihat, dan mendapat pesan dari Tuhan. Ini sungguh berkat yang luar biasa, saudaraku ya. Dan kita juga bersyukur ya. Karena juga Tuhan Yesus Kristus telah mati di kayu salib, membuat pintu surga juga terbuka buat kita. Caranya apa? Ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, satu-satunya dalam hidup ini, di mana Yesus telah mati untuk menanggung dosa kita, menebus dosa kita, di mana Yesus telah bangkit dari antara orang mati untuk menyelamatkan kita. Dan saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, hal seperti ini luar biasa kan? Dengan demikian mereka yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, maka pintu sorga terbuka kepadanya, dan nama kita tercatat di kitab kehidupan. Kita menjadi anak Tuhan, orang percaya, murid Kristus, mengiring Tuhan. Dan so pasti kita punya tiket ke sorga. Pintu sorga terbuka buat kita. Ini berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan khususnya juga buat Daniel ini, saudaraku. Maksud saya buat Yohanes ini ya. Dia melihat pintu sorga terbuka itu luar biasa sekali. Ya, luar biasa sekali yang dia alami. Ini menjadi berkat. Saudaraku, kalau kita lihat firman Tuhan, ya, di kitab Wahyu ada beberapa pintu yang disebut, ya. Misalkan, ya, ini saya catat di sini ada beberapa pintu yang disebut dan sangat menarik. Pintu yang pertama itu tentang pintu peluang. Misalkan terdapat dalam Wahyu 3 ayat yang ke-8, di mana Tuhan berkata, "Lihatlah aku telah membuka pintu bagimu kepada jemaat di Philadelphia." Itu pintu peluang dari Tuhan. Pintu yang kedua disebutkan dalam kitab Wahyu ini, saudaraku, yaitu di Wahyu 4 ayat yang pertama. Itu bicara tentang, atau Wahyu 3 ayat yang ke-20, itu bicara tentang pintu hati yang diketuk oleh Yesus untuk jemaat di Laodikia.
pintu hati ini diketuk oleh Tuhan Yesus Kristus. Pintu peluang, pintu hati, dan kali ini pintu sorga di Wahyu 4 ayat yang pertama. Luar biasa bukan? Berkat Tuhan yang luar biasa ini. Pintu sorga lah yang ditekankan di sini. Nah saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, dan kita harus imani bahwa pintu sorga itu sudah Tuhan bukakan juga buat kehidupan kita. Tapi kita akan pelajari apa yang dilihat oleh Yohanes ketika pintu surga dibuka. Kita lihat di dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu. Jadi di sini Yohanes melihat adanya suatu penyembahan, pengagungan kepada Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu pada saat ini kita akan belajar bagaimana kita menyembah, mengagungkan nama Tuhan, menyembah keagungan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Kan ada contoh dari Yohanes. Dia dapat contoh langsung dari sorga. Kita gunakan itu juga dalam kehidupan kita untuk menyembah Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Poin yang pertama saudaraku, dengan menyelami kebesaran Tuhan. Dengan sungguh-sungguh menyelami kebesaran Tuhan. Wahyu pasal 4 ayat yang ke-11 berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau," nah, di sini kita lihat, kita bukan hanya sekadar berkata, "Puji Tuhan, haleluya, hormat dan kuasa hanya kepada Tuhan saja." Bagus sih, tetapi kita harus tahu alasannya apa. Di sini yang diajarkan oleh Yohanes ketika dia melihat pintu surga terbuka dan dia diajak datang ke surga dalam penglihatan ini, saudaraku, dia belajar apa? Dia belajar tentang adanya pertunjukan penyembahan pengagungan kepada Tuhan. Dan di situ, oh begini untuk menyembah Tuhan. Jadi pelajaran juga bagi kita. Dengan menyelami kebesaran Tuhan. Bukan sekadar berkata haleluya puji Tuhan, tapi kita tahu penyebabnya. Di sini dikatakan, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Jadi ada alasannya. Sehingga mereka berkata bahwa segala puji, hormat, dan kuasa hanya pada Tuhan saja. Ada alasannya. Karena Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendaknya, semuanya itu ada dan diciptakan. Karena maunya Tuhan, karena kehendaknya Tuhan, dan Tuhan sendiri yang ciptakan. Itulah yang membuat mereka yang di sorga sujud menyembah dan mengagungkan akan kekuatan, kehebatan, kuasanya Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, dalam kasih Tuhan Yesus, marilah kita terus mengagungkan nama Tuhan. Kita senang untuk menyembah Tuhan. Kita senang untuk memuji Tuhan. Orang kalau lalai memuji Tuhan, maka dia akan terjebak untuk dipuja-puji orang. Jadi cuma pilihannya cuma dua, memuji Tuhan atau kita nanti jadi orang yang kehausan dipuji orang. Yang mana? Kalau kita rajin memuji Tuhan, maka kita tidak akan terjebak untuk cari-cari supaya orang puji-puji kita. Cuma itu pilihannya. Tapi kalau kita malas memuji Tuhan, maka kita akan terjebak untuk cari siapa yang bisa memuji-muji kita. Nah, kita harus latih diri untuk senang memuji Tuhan, supaya kita tidak terjebak cari pujian. Jadi isilah hidupmu untuk memuji-muji Tuhan, supaya kita tidak terjebak jadi sombong pengen dipuji-puji orang lain. Tapi orang bilang, "Pak, ada orang yang memuji Tuhan tapi ternyata jadi sombong. Ada orang yang kerjanya pujian, penyembahan kepada Tuhan, tapi jadi sombong rohani. Kenapa bisa begitu ya?" Ya, kita nggak usah menghakimi. Namun kalau ada orang yang, atau Anda merasakan, saya kok memuji Tuhan tapi lama-lama saya jadi angkuh rohani, berarti boleh jadi mulutmu berkata tentang memuji Tuhan. Engkau karena punya talenta bisa memuji Tuhan dengan baik, bisa memain alat musik dengan baik. Boleh jadi perasaanmu engkau dalam memuji Tuhan, tetapi kesungguhannya nggak ada. Jadi pujian itu, penyembahan itu hanya formalitas aja untuk melayani orang.
namun hati kita nggak betul-betul memuji Tuhan. Sayang. Jadi untuk bicara tentang memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, itu bicara bukan sekadar kita memuji Tuhan, berkata-kata untuk mengagungkan Tuhan, menggunakan alat musik untuk mengagungkan Tuhan, tetapi harus dari hati kita juga memang ikut serta di dalamnya dalam memuja Tuhan, bukan formalitas. Dan waktu kita ikut serta dalam memuja Tuhan, hati kita dengan penuh kesungguhan, karena kita tahu alasannya kenapa. Karena memang Dia sungguh-sungguh agung, karena kehendak Tuhanlah kita ada, karena tangan Tuhanlah Dia membuat kita, dan Dia punya rancangan-rancangan yang besar untuk kehidupan kita. Maka kita memandang Tuhan dan kita memuji Dia, mengagungkan Dia dari hati yang paling dalam. Itulah yang Tuhan inginkan. Ayo saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, bagaimana menyembah keagungan Tuhan? Kita ternyata perlu menyelami kebesaran Tuhan. Haleluya. Perlu menyelami kebesaran Tuhan lebih dan lebih lagi. Orang bilang jangan asbun, asal bunyi aja. Jangan ya. Kita menyembah Tuhan dengan penuh kesungguhan. Amin. Dan yang kedua saudaraku, bagaimana menyembah keagungan Tuhan? Yaitu dengan sikap hati yang benar. Wahyu 4 ayat 10 berkata, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu. Di sini menunjukkan bahwa mereka menyembah Tuhan dengan sikap hati yang benar. Tidak ada yang sengaja mereka mau publikasikan dalam diri mereka. Tidak ada yang memang sengaja mereka mau tinggikan terhadap diri mereka. Nggak ada. Makanya digambarkan dengan meskipun mereka berhak pakai mahkota, karena mereka adalah 24 tua-tua yang setia, berhak pakai mahkota. Suka-suka dia lah kalau dia pakai kan. Tetapi ketika mereka melihat Yang Maha Kudus, maka mereka melemparkan mahkota mereka. Jadi mereka menunjukkan bahwa segenap hati mereka menyembah Tuhan tanpa menunggangi untuk mendapatkan publisitas dan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan yang seperti itu. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ayo kita harus jaga hati, punya sikap hati yang betul untuk menyembah Tuhan. Meskipun godaan tuh banyak untuk menarik-narik kita supaya tidak berada dalam koridor yang benar dalam menyembah Tuhan. Macam-macam ya. Kita kalau menyembah Tuhan kan ya ada aja godaan, ada aja gangguan. Mungkin ya akhirnya bisa terjebak, wah saya lamain deh penyembahannya biar orang tahu kalau saya menyembah Tuhan tuh lama, bisa berjam-jam. Itu juga udah salah kan. Macam-macam sih ya. Kadang aduh, biar suara saya digedein dikit deh, supaya orang tahu juga kalau saya lagi memuji Tuhan, menyembah Tuhan, suara saya bagus gitu. Biar orang hargai juga dong suara saya yang bertalenta seperti ini. Aduh, repot kan? Atau kasih kesempatan dong biar melodi gitar saya yang paling menonjol dikit sekali-sekali muncul ya melodinya, supaya orang tahu juga saya berbakat nih main gitar, main piano, atau main drum dan sebagainya. Kasih kesempatan dong biar saya tampil di tengah-tengah pujian dan penyembahan. Nah, macam-macam ya. Bahkan tolong dong kameramen sorotin saya juga dong waktu penyembahan. Masa cuma mereka. Nah itu aduh banyak aja ya cara-cara orang yang nanti tuh godaan-godaan mengganggu kita untuk tulus dalam menyembah Tuhan. Nah, dari 24 tua-tua ini mereka punya hak pakai mahkota, tapi mereka melemparkannya. Itu mengajar kita, mendidik kita memiliki sikap hati yang benar di dalam menyembah Tuhan. Dan sikap hati yang benar ini sangat berharga di hadapan Tuhan. Dan saya percaya hadirat Tuhan pasti akan turun begitu kencang melawati setiap pujian penyembahan kita. Hadirat Tuhan datang, dan ketika Tuhan hadir, maka perkara besar pasti terjadi. Amin. Perkara yang luar biasa dari Tuhan itu pasti terjadi. Ayo saudaraku, kita belajar nih cara penyembahan, metodenya bukan metode dunia, tapi kita gunakan metode yang dari sorga,
yang diutarakan oleh Rasul Yohanes kepada kita semuanya. Amin. Dan poin yang ketiga, saudaraku, bagaimana menyembah keagungan Tuhan dengan menyelami kebesaran Tuhan, dengan sikap hati yang benar. Dan yang ketiga, dengan sungguh-sungguh masuk berada di hadirat Tuhan. Sungguh-sungguh masuk dalam hadirat Tuhan. Jangan orang lain udah kusuk dalam hadirat Tuhan, kita jadi penonton aja sambil main alat musik, sambil mangap-mangap buka mulut, terpujilah Tuhan ini. Tapi kita nggak mau sungguh-sungguh masuk di dalam hadirat Tuhan. Tidak mau sungguh-sungguh berada di dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Aduh, nanti kalau saya masuk dalam hadirat Tuhan jadi kelamaan deh ini ibadah. Jadi udahlah, aku jadi penonton aja dan sebagainya. Itu kan repot, saudaraku. Dan saudaraku, dalam kasih Tuhan Yesus kita lihat di Wahyu 4 ayat yang pertama. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku, seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Jadi apa itu? Penyembahannya ada di mana? Di dalam hadirat Tuhan. Ketika Yohanes diajak masuk ke dalam sorga, di mana maksudnya dia dapatkan penglihatan tentang sorga. Jadi penyembahan itu harus dalam hadirat Tuhan. Kalau Anda nyanyi cuma buat senang-senang di kafe, itu pun pakai lagu rohani. Anda nyanyi di karaoke, itu pun putar lagu rohani buat senang-senang, buat happy-happy. Itu bukan penyembahan, saudaraku. Itu bukan penyembahan. Itu yang bukan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita belajar sebagai anak Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan, betul-betul kita masuk dalam hadirat Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Haleluya. Nah, saudaraku, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat di Wahyu 4 ayat yang ke-6. Wahyu 4 ayat yang ke-6. Ya, Wahyu 4 ayat yang ke-6. Dan di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah takhta itu, dan sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Wah, ini takhta tuh penuh dengan kemuliaan. Jadi Yohanes punya kesempatan melihat seseorang yang duduk di takhta. Wah, sulit untuk diceritakan. Makanya waktu menceritakan suasana takhta surga hanya menggunakan seperti, bagaikan. Artinya terlalu sulit untuk menggambarkan secara penuh. Di depannya itu dikatakan di sini, saudaraku, di depannya itu ada kaca bagaikan kristal. Wah, kaca bagaikan kristal. Bagaimana caranya itu? Kaca bagaikan kristal. Jadi itu benar-benar bening banget. Zaman dulu, zaman Yohanes ada kaca. Kaca sudah ada, cermin sudah ada. Tetapi nggak benar-benar terang banget. Nggak benar-benar bening banget. Belum ada kaca yang seperti itu. Nah, kali ini kaca yang dikatakan bagaikan kristal. Kita tahu kristal kan tembus kan gitu ya. Bening banget. Jadi ini sesuatu yang sangat-sangat perfect banget. Betapa sempurnanya surga itu. Sehingga orang pun kalau mau lewat nggak bisa lewat di situ. Terlalu berharganya surga itu. Tempatnya itu sangat indah dan luar biasa. Dan dikatakan di sini, di tengah-tengah takhta itu sekalinya ada 4 makhluk penuh dengan mata. Nah, ada 4 makhluk penuh dengan mata. Siapa dia? Apa ini maksudkan dengan 4 makhluk penuh dengan mata? Nah, saudaraku, rupa makhluk itu pertama seperti singa, anak lembu, manusia atau burung nasa. Ini ada 4 makhluk. 4 makhluk ini apa ya? Ada banyak pendapat untuk urusan ini, saudaraku. Ada yang berkata ya, keempat makhluk ini menggambarkan tentang tokoh Kristus yang ada di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Apakah demikian? Ya, itu namanya juga tafsiran. Di mana Yesus Kristus dalam kitab Matius digambarkan sebagai Mesias, ditampilkan sebagai gambar manusia kan? Dan dalam Injil Markus, Yesus Kristus digambarkan sebagai hamba seperti lembu kan, yang begitu kuat. Dan Yesus Kristus di kitab Lukas digambarkan sebagai manusia yang sempurna, yaitu seperti singa. Dan dalam Injil Yohanes, Yesus diutarakan sebagai anak Allah, ya seperti burung Raja Wali. Nah, itu banyak-banyak pendapat untuk hal-hal tersebut. Tapi yang jelas, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, keempat makhluk ini adalah 4 makhluk yang dekat sekali dengan Tuhan. Jadi itu melambangkan apa yang paling mulia, paling kuat, paling bijaksana dan lincah.
Otomatis mereka adalah pribadi-pribadi yang khusus, dekat melekat dengan Tuhan karena ada di sekitar takhta. Untuk menceritakan lebih lanjut lagi, ada banyak tafsiran-tafsiran yang ada. Tapi yang jelas kita melihat ini adalah makhluk-makhluk yang istimewa. Saking istimewanya mereka dekat dengan takhta Tuhan. Seperti di keliling takhta Tuhan itu dikelilingi oleh 24 tua-tua yang ada. Dan mereka akan berperan besar di dalam urusan-urusan selanjutnya, dalam pasal-pasal berikutnya dalam kitab Wahyu. Ini keempat makhluk yang istimewa, yang kerjanya memuji dan menyembah Tuhan, yang berseru kepada Tuhan. Ini luar biasa sekali, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan sebagai anak-anak Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini memang dengan berbagai macam tafsiran yang ada, tapi kita percaya saja bahwa itu adalah makhluk-makhluk khusus, sehingga dapat begitu dekat dengan takhta Allah dan mengelilingi Tuhan. Dan pasti mereka punya tugas-tugas yang istimewa yang harus mereka kerjakan. Amin, saudaraku. Dan berikutnya kita akan lihat ya bagaimana menyembah keagungan Tuhan. Yang pertama dengan menyelami kebesaran Tuhan dengan sikap hati yang benar, dan yang ketiga tadi dengan masuk berada di hadirat Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh ada di hadirat Tuhan. Dan saya percaya ketiga hal ini akan membentuk kita juga. Di saat kita menyembah Tuhan, kita betul-betul sungguh-sungguh mengagungkan Tuhan, seperti yang dicontohkan sorga ketika Yohanes mendapatkan penglihatan, melihat sorga takhta Tuhan, dan keempat makhluk 24 tua-tua sujud menyembah Tuhan, dan mereka berkata, kudus, kuduslah Tuhan. Mari kita terus semangat di dalam menyembah dan mengagungkan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Daily Hope yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika Anda diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain dengan cara Anda membagikan link khotbah ini kepada mereka, supaya mereka juga diberkati dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini sebagai kita yang telah diberkati Tuhan pada saat ini. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, saya berterima kasih juga buat dukungan Anda untuk pelayanan ini dengan Anda telah subscribe. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan tekan subscribe, like, dan tekan bell supaya kita bisa sama-sama beribadah setiap pagi. Kita beribadah di Daily Hope jam 5.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat, jam 5:30 waktu Jakarta, untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, tumbuh dewasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika Anda butuh dukungan doa, silakan menghubungi kami di nomor WA yang tertera di layar, yaitu di 0878 8881 1150, 0878 8881 1150. Dan kami menantikan juga komentar Anda bisa melalui live chat dan juga di kolom komentar. Puji Tuhan, sebelum kita berdoa, mari kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Puji Tuhan, saya percaya semuanya kita telah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan saat ini. Terima kasih buat Bapak Ibu, saudara terkasih, sahabat Daily Hope yang telah bergabung bersama dan telah berinteraksi lewat live chat yang ada. Tetap semangat, tetap maju dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati, kita berdoa, kita nyanyikan kembali pujian yang berkata, kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam surga bumi menyembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi
Bapa surgawi, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang telah memberkati kami. Kami berdoa buat seluruh sahabat Daily Hope, seluruh pemirsa dimanapun juga mereka berada, kapanpun juga mereka mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menggerakkan hati kami, sungguh-sungguh mengagungkan Tuhan dengan sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan cara Tuhan, sesuai dengan contoh yang Tuhan berikan kepada kami, contoh dari surga untuk kami lakukan, agar penyembahan kami di hadapan Tuhan adalah berkenan di hadapan Tuhan. Kami makin menikmati hadirat Tuhan, dan umat Tuhan yang datang sujud menyembah kepada Tuhan pasti umat Tuhan yang mengalami hadirat Tuhan, dan hadirat Tuhan akan membuat banyak perkara-perkara terbesar terjadi dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami, dalam bisnis kami, dalam masa depan studi kami, terlebih dalam pertumbuhan rohani kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Umat yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan, bukalah hatimu sebagai tanda kita sungguh-sungguh berharap pada berkat Tuhan, dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal, kasih dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan bimbingan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semuanya kini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.